Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertemu lagi dalam mata kuliah Sastra Lama. Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan masuki materi lanjutan, yaitu terkait dengan ragam sastra Melayu lama. Nah, terkait dengan ragam ini, kita sebenarnya nanti akan belajar lebih berkelompok, akan berdiskusi untuk mengenali setiap ragam itu lebih spesifik, ya. Tapi pada hari ini saya akan antarkan secara umum dulu untuk bisa memahami yang sebenarnya termasuk sastra Melayu lama itu apa, gitu ya. Kalau kita lihat, sastra Melayu lama itu merupakan sastra yang lahir dan menjadi milik suatu masyarakat yang tradisional dan masih terikat dengan adat istiadat. Jadi konteksnya Melayu lama ini memang salah satu masyarakat yang dianggap masih tradisional, kemudian masih terikat sekali dengan adat istiadat, karena adat itu masih sangat terpakai dalam kehidupan sehari-hari mereka. Gitu. Nah, terkait sastra Melayu lama, kita tidak bisa lepas dari memahami konsep sastra rakyat. Disebut sastra rakyat karena ada artinya sastra itu hidup yang digunakan oleh suatu masyarakat. Nah, dalam sastra rakyat ada dua hal istilah yang biasa digunakan untuk membedakannya. Ada yang menyebut sastra lisan, ada yang menyebut tradisi lisan. Nah, kalau sastra lisan ini berkaitan dengan cerita, ya lebih ke cerita yang secara lisan diturunkan dari generasi ke generasi yang lebih muda. Nah, prosesnya itu disebut sastra lisan. Kemudian ada yang tradisi lisan. Nah, kalau tradisi berarti bukan hanya cerita, tapi juga di situ masuk ada ungkapan, peribahasa, nyanyian, tarian, adat, undang-undang, teka-teki, permainan, kepercayaan, bahkan perayaan-perayaan. Nah, tradisi lisan ini juga bisa menjadi objek kajian kalau dalam kajian sastra seperti itu. Nah, jadi untuk mengenal lebih lanjut, sebenarnya ciri-ciri sastra Melayu lama itu apa saja? Nah, tentu tidak jauh berbeda ya dengan yang kita pelajari kepada ciri-ciri sastra lama. Ya, pertama tentu ada ungkapan-ungkapan klise, kalimat pembuka dan penutup itu cenderung sama pada setiap karyanya, kecenderung ya, bukan berarti saya katakan semuanya. Untuk kosakata asing masih terbatas karena umumnya masih berbahasa Melayu. Kemudian temanya juga istana sentris dan bersifat fantasi. Dan identiknya banyak yang ditulis sebenarnya, tapi penyebarannya masih secara lisan gitu. Kita lanjutkan. Nah, sebenarnya juga bisa dikelompokkan angkatan Melayu lama ini apa saja. Nah, ini diidentifikasi berdasarkan teks-teks yang muncul. Jadi ada terkait dengan kisah tentang para nabi, jadi cukup banyak ya karena ketika pengaruh Islam datang di Melayu. Kemudian hikayat Nabi Muhammad dan keluarganya, ada hikayat pahlawan-pahlawan Islam, cerita ajaran dan kepercayaan Islam, cerita fiktif dan cerita tasawuf atau cerita misterinya. Kira-kira ada 6 golongan angkatan lah kira-kira yang ada dalam sejarah persebarannya. Kemudian, nah ini akan kita pelajari lebih lanjut terkait dengan macam sastra Melayu lama. Nah, untuk macam sastra Melayu lama ini nanti yang akan kita buat berkelompok dan akan kita diskusikan. Ada pantun, syair, hikayat, cerita sejarah, sastra, kitab, dan kelihatan ya, sastra kitab dan sastra undang-undang. Nah, setiap masing-masing ini nanti untuk secara umum tentu Anda tidak menjadi hal asing ya. Kalau pantun sudah terkenal dengan konsepnya yang terdiri dari 2 sampiran 2 isi, syair dengan pola persajakannya juga, hikayat, cerita sejarah, sastra kitab, dan sastra undang-undang. Nah, untuk lebih memahami ini kita akan menggunakan diskusi. Nah, kita akan berdiskusi, Anda nanti akan saya minta berdiskusi dengan bagi kelompok. Teknisnya kita akan diskusikan di WA Group ya, nanti masing-masingnya akan mendiskusikan konsep teks yang mendapat jatah Anda, nanti mendapat pantun akan membuat tentang pantun, yang dapat syair dan sebagainya juga akan mendiskusikan tentang konsep itu, lalu mengidentifikasi ciri-cirinya, dan mencari contoh yang relevan atau yang ada yang ditemukan terkait dengan teks tersebut. Setelah itu membuat kesimpulan. Nah, jadi nanti disusun dalam bentuk PowerPoint saja, bisa dalam bentuk slide presentasi menggunakan hal-hal yang sudah sangat banyak sekali ya, bisa digunakan Canva, Mentimeter, dan apapun yang bisa Anda akses silakan silakan Anda buat ya untuk bisa digunakan untuk presentasi. Nah, setelah itu nanti insya Allah akan kita diskusikan berkelompok minggu depan, dan tentunya nanti akan kita bisa kita ambil kesimpulan untuk memahami setiap ragam sastra Melayu lama. Seperti itu yang dapat saya antarkan pada minggu ini.
Selamat belajar, selamat berdiskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.